Halo Sobat Potski, kembali lagi di LAC Podcast bersama kita ngobrol santai tapi insightful. Aku Lestriani sebagai host kalian hari ini dan tema kita adalah survival guide untuk maba akuntansi biar nggak kaget di semester awal. Dan pastinya aku nggak sendirian, udah ada narasumber spesial kita yang siap berbagi pengalaman. Nah, boleh nih kenalin dulu namanya siapa, prodi apa, dan asal sekolah mana? Nama aku Yehezki Alehanas Lun dari Prodi Akuntansi dan aku lulusan dari SMK Perintis 1 Depok. Oke, kalau saya perkenalkan, nama saya Rizky Kurniawan, asal Prodi Komputerisasi Akuntansi, asal sekolah SMK Rahman Depok. Oke, salam kenal Gil dan Rizky. Alasan kalian dulu apa sih yang bikin ingin memilih jurusan akuntansi? Apa karena banyak lapangan pekerjaan atau yang lainnya gitu? Alasan saya untuk memilih akuntansi ini karena adanya sedikit minat untuk meningkatkan kemampuan dalam mencatat laporan keuangan, juga melihat jenjang karirnya itu cukup stabil. Oke. Kalau dari Gil sendiri? Kalau aku sih, kalau misalnya untuk lapang pekerjaan, emang aku ambilnya dari situ. Cuman aku juga ada rasa penasaran, kayak mau tahu tentang akuntansi ini kayaknya seperti apa. Oke. Kalau pertama kali masuk sebagai maba akuntansi, gimana sih rasanya? Masih excited atau langsung pusing lihat jurnal gitu? Kalau aku sih masih excited ya, kayak kayaknya enak nih, seru. Apalagi perkuliahan kan pasti beda gitu. Iya. Terus ternyata ya sama aja sih sebenarnya, cuman lebih rumit aja. Cukup excited sih dalam menghadapi hal yang baru juga. Kita juga belajar baru mengenai konsep-konsep akuntansi di dalam perkuliahan, menjadi maba yang kompeten. Oke. Berarti sejauh ini masih biasa aja ya, belum terlalu pusing. Iya, masih belum biasa aja. Ada gak momen lucu atau kocak waktu hal-hal masuk kuliah? Misalnya salah sebut nama dosen atau salah pakai dress code? Kalau hal lucu itu ada mungkin dalam pengajaran materi dari berbagai dosen yang cukup unik. Cara penyampaiannya juga itu termasuk momentum yang lucu juga. Kalau dari kita sendiri ada gak nih? Kalau aku sih first time tuh salah masuk kelas. Jadi aku lupa lihat informasinya yang lebih lengkap. Terus aku main masuk aja. Dengan PD-nya aku masuk kayak, permisi Pak gitu. Ditanya sama Pak dosennya, kamu anak mana gitu. Anak apa gitu. Anak apa gitu. Anak tingkat berapa? Tingkat 1. Ini tingkat 2. Loh, ya udah kan maaf saya langsung pulang. Maksudnya ke kelas yang sebenarnya. Iya. Oke. Sekarang kita masuk ke intinya nih. Menurut kalian, hal yang paling bikin kaget waktu jadi maba akuntansi itu apa? Kalau yang paling kaget itu kita menghadapi sistem akuntansi yang di dunia perkuliahan itu agak beda juga. Cara lebih dalam lagi, lebih rumit lagi juga. Ternyata enggak sesederhana yang kita pikirkan di waktu SMA ataupun SMK. Kalau Kil ada yang apa? Hal yang bikin kaget? Kalau aku sih kagetnya kan aku kira waktu SMK itu dia materinya sama aja paling sama yang kayak di sebelumnya. Ternyata ada beberapa yang beda. Ternyata jurnalnya juga ada yang sedikit berbeda juga. Makanya aku kaget kayak, kayak gini apa kayak gini gitu. Masih dipertanyakan soalnya. Tapi untuk basic pasti udah ada ya. Basic udah ada. Mata kuliah mana yang paling susah atau paling bikin struggle waktu semester 1? Sebutin dan kenapa tuh? Ada sedikit trouble di penjurnalan, pencatatan mata kuliah persamaan akuntansi dasar. Kayak kita tuh selalu kebalik soal identitas akun. Itu kita sering kebalik cara penempatan debit kreditnya. Di situ cukup agak lupa juga kan, karena udah lama juga kita tidak mempelajari hal itu. Kalau Kel? Kalau aku dari mata pelajaran perpajakan. Perpajakan kenapa? Itu tuh aku kan waktu sebelumnya emang nggak ada perpajakan gitu, pas kaget kayak ada PPH, PPB dan PHB itu tuh kayak kaget aja. Kok ini susah banget, terus rumit banget, kata aku kayak, ternyata gini perpajakan gitu, kayak oh my god, this is so gitulah. Tapi dulu di SMK ada pelajaran pajak juga? Ada, cuman nggak sedetail ini. Pajak apa ya? Paling jujur sih lupa
lupa jujur sih. Dan pasal-pasal ya. Oh, iya, Iya. karena pajak itu kan selalu update. Hmm. Saya lebih full ke materi soalnya jarang praktek kayak ini. Nah, sekarang ada gak kebiasaan dari SMA yang ternyata nggak bisa diterusin di kuliah? Misalnya sistem kebut semalam gitu. Ya, Kalau di betul kuliah banget tuh itu. nggak bisa. Karena kita pas di SMK tuh sering lah menunda-nunda tugas ya. Ya. Dan juga deadline-nya itu kayak nggak terlalu dipertanyakan banget. Sedangkan di kuliah ini kita selalu mepet. Sebelum mepet itu sudah ditanyain. Harus sebelum deadline itu udah harus dikumpulin. Kalau kalian sendiri? Bersikap kayak gampang ke semua mata kuliah gitu. Kayak menyepelekan lah gitu. Karena ada satu momen dimana sedang ulangan tuh kayak nggak perlu belajar ini juga udah dipelajarin gini-gini. Ternyata pas sudah ulangannya jelek karena udah menyepelekan kayak ini tuh udah pernah dipelajarin gitu. Tapi nyatanya enggak ya. Emang enggak. Nyatanya enggak. Waktu ngerjain jurnal atau tugas pertama kali tuh gimana perasaannya, lancar atau full kebingungan? Kita lancar gak sih ngerjainnya? Jurnal cukup lancar. Kita lancar. Tidak ada hambatan. Karena memang basicnya kita sudah sedikit tahu kan. Alur-alurnya juga. Ada gak dosen yang paling berkesan di semester 1 itu, entah karena galak atau lucu atau gimana? Pengajarannya beda? Ini untuk matkul tertentu apa semuanya? Matkul semuanya tertentu. Tetap semuanya. Pilih salah satu atau Salah satu. Yang apa ya kita? Apa ya? matkul apa? Yang berkesan menurut kalian? Berkesan dalam hal lucu ataupun galak. Atau dosennya galak atau cara pembelajarannya? Kalau galak mungkin kita belum terlalu tahu kan ya, karena kita baru masih adaptasi selama 3 bulan berjalan kan ya. Iya. Jadi kalau soal lucu itu udah jelas adalah dosen salah satu di matkul matematika logika. Beliau ini lucu, cuman berisi penyampaiannya itu berisinya itu dalam penyampaian itu kita mudah memahami apa yang dia sampaikan. Kalau Kiel ada? Sama sih kalau misalnya untuk yang terlucu itu emang untuk matematika logika kayak gitu kita nggak ngebawa semuanya dalam kondisi tegang kayak santai terus Pintar saling mencairkan bercanda. suasana ya. Gitu. Jadi kita lumayan asik lah contohnya sama dosen Jadi tersebut. kita nggak terlalu tegang dalam penyampaian materi tersebut ya. Nah. Nih, di sesi akademik, praktikum pertama kali gimana? Panik atau santai? Dan apa tips buat maba biar lulus praktikum dengan aman? Sempet ada rasa yakin gak yakin sih, apalagi di matkul akuntansi gini kan kita itu harus benar-benar menganalisa akun dengan teliti dan sesuai penempatannya. Terus kita agak kurang yakin juga, takut salah input nanti ujung-ujungnya malah nggak balance. Di situ kita bakal ngerombak kembali untuk gimana caranya biar dari hasil tersebut jadi balance. Itu sempat panik juga ya. Tadi apa sih pertanyaannya aku lupa. Kayak kesan. Pertanyaannya, praktikum kalian pertama kali panik atau santai, dan tips buat maba itu biar tidak seperti itu. Perasaan lu pas Perasaan ujian ya. Panik sih. Karena kadang-kadang tuh kalau misalnya aku setiap mau ulangan tuh ngeblank otaknya. Walaupun semalam atau sebelum itu juga udah belajar, tiba-tiba tuh pas dikasih lembar kayak ngeblank gitu loh. Ternyata itu sih panik karena aku takut kayak aku kira-kira nilai jelek ya gitu. Jadi kalau over dulu nih. Iya, jadi kalau misal untuk tipsnya sih kayak bawa santai aja. Yang penting kita udah berusaha sama belajar sebelum ujian yang akan datang gitu loh. Terus sekarang bagaimana sih cara kalian tuh membagi waktu kuliah, organisasi, dan kehidupan pribadi kalian? Cara membagi schedule itu kita membuat rundown ya, kegiatan aktivitas hari-harinya. Kayak mana sih yang lebih prioritas dan mana sih yang hanya sekedar kayak buat waktu istirahat. Jadi kayak buat kesibukan kita dalam sehari-hari lebih memprioritas apa yang diprioritaskan sih. Kayak sebenarnya seperti kuliah itu perlu diprioritas. Jadi kita harus melakukan hal itu terlebih dahulu. Menurutnya gimana? Kalau aku sih sama kayak ngebuat jadwal gitu ya. Jadi kalau misalnya dari Senin sampai hari Minggu jadwalku apa aja. Jadi kalau misalnya ada organisasi, acara keluarga dan dan lainnya, jadi aku tahu hari ini ada jadwal ini gitu. Ntar kalau misalnya ada jadwal bentrok, paling antara pilih salah satunya aja gitu. Antara yang terpenting atau enggak yang enggak terlalu penting gitu. Oke, dibikin plan ya. Iya, Plan. Checklist.
Sekarang strategi apa yang kalian pakai biar nggak keteteran tugas? Khususnya akuntansi yang tugasnya Strategi. bisa numpuk dan banyak. Setiap matkul dikasih tugas ya kita langsung mengerjakan strategi. Jadi supaya nggak numpuk dan nggak tertimpa sama dosen lain yang ngasih matkul selanjutnya. Jadi pas Jadi tugas dari cicil jauh-jauh tugas. hari ya. iya, jadi Nah, kan kalau SKS kita kadang jadi keteteran ya. iya. Kalau SMK bisa lah, tapi kalau di kuliah sebelum deadline udah harus ngumpulin. Kalau belajar akuntansi di SMK dan kuliah itu bedanya apa? Apa cuma ganti istilah aja? Istilah gak sih? Banyak istilah baru sih. Istilahnya istilah baru. Banyak konsep-konsep baru juga. Kalau di kuliah tuh kayak gimana? Misalkan di SMK kayak gini, di kuliah gimana? Kalau aku sih waktu SMK tuh dia ada namanya jurnal khusus ya. Iya. Nah, tapi di waktu ini aku sedang pelajarin dia yang tentang akuntansi perdagangan, dia tuh nggak ada jurnal khususnya, jadi langsung ke jurnal umum. Mungkin belum El. Hah? Mungkin belum. Tapi kan itu emang harus awal dipelajarin sebelum ke jurnal umum kan. Kan itu apa namanya, kita kan perdagangan, harusnya ada yang jurnal khusus 5 akun, tapi ini jadinya Ya, cuma jurnal jatuhnya umum. pengkhususan transaksi lah. Iya. Kalau dari Rizky gimana nih? Waktu SMP kan saya kan manual ya. Iya, di buku besar ya? Bisa nulis sendiri. Jadi terbiasa juga kalian menghafal akun-akunnya nih. Kalau di laptop itu kan kita jadinya selalu mengabaikan akun-akun ingat-ingat doang ya, nggak terlalu menghafal lah. Jadi konsepnya itu dalam mengkaji ulang mapel asal itu jadi lebih simpel, tapi lebih simpel manual sih. Jadi bedanya itu antara manual dan spreadsheet lah. Oh iya, tapi kalau dari pribadi sendiri lebih mudah yang mana? Spreadsheet atau buku besar? Berhubung sekarang udah tahu ya, Iya, gitu. spreadsheet. Karena kita nggak perlu kayak bikin kotak baru ya. Saya kan itu pakai buku besar dan buku besar gitu. Jadi kalau misalnya aku hapus atau nggak ganti lomba. Jadi merusak apa namanya pemandangan. Dan kalau di buku besar juga lebih ribet ya, harus gambar tabelnya gitu ya. Capek. Apalagi buku besar kan banyak gitu. Iya. Kalau membuat saldo awal kan dia juga nulis gitu. Iya, semuanya manual ya, capek juga, pusing juga. Itu ada spreadsheet ya, mempermudah. Terus sebelum masuk akuntansi itu ekspektasi kamu kayak apa? Sama nggak kayak realitanya di semester 1? Kapan momen kalian tuh sadar kalau akuntansi nggak sesederhana yang dibayangkan? Ya benar, emang nggak sederhana yang kita bayangkan, karena di situ banyak konsep baru kita, bahwa di akuntansi itu tidak hanya sekedar mencatat, juga kita menganalisa dari akun, penempatan akun tersebut di antara debit kredit kita harus benar, sesuai sistem juga, supaya melaju siklus akuntansi itu balance. Oke. Jangan mau jawab? Kalau aku sih ekspektasinya mudah, kayak ini gampang kali, kalau itu masuk sana sini juga langsung dapat gitu. Realitanya enggak, kita salah juga, salah klik dikit nggak balance, kita udah nggak kelar. Balance aja begitu benar, apalagi nggak balance. Iya. Sering banget kayak gitu. Dan sekarang ada tips nggak buat tips atau pesan untuk adik-adik calon maba akuntansi biar mereka tuh nggak kaget kayak kalian sekarang, atau ada satu hal yang wajib maba tahu tentang akuntansi menurut kalian? Dari saya, kalau saya sih tipsnya banyak belajar, banyak meriset, Banyak latihan ya. banyak latihan, karena yang kita ketahui itu banyaknya pada umumnya itu akuntansi hanya menaruh akun debit kredit, dan yang diasumsi mereka itu debit kredit itu sebagai simbol pengurangan, padahal bukan. Debit kredit itu yaitu penempatan akun untuk mengarahkan akun. Oke. Kalau dari kelas sendiri ada nggak tips atau pesan untuk buat adik-adik calon maba? Kalau aku sih jangan ditunggu untuk diajar, tapi cari tahu sendiri. Kayak otorita, kayak mau tahu sesuatu cari tahu, jangan nunggu apa namanya untuk diajarin, karena nggak selalu apa-apa harus diajarin. Dia ada inisiatif kita sendiri, bagaimana cara kita mau cari tahu tentang jawaban tersebut gitu. Lagi zaman sekarang canggih ya, Iya, bisa belajar dari mana aja ya. ya.
Oke, seru banget ya obrolan kita hari ini. Ya, seru Terima banget. kasih untuk Kiel dan Rizky udah berbagi pengalaman yang sangat berharga. Semoga Sobat Elasi yang mau masuk akuntansi jadi lebih siap. Jangan lupa akuntansi itu butuh konsistensi, bukan cuma kepintaran. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam akuntansi.